pukul 09.00 WIB. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Majelis Jemaat GKI Agus Salim mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh umat. Berikut ini kami sampaikan warta lisan. 1. Perjamuan Kudus. Pada hari ini akan diadakan perjamuan kudus secara partisipatif pukul 09.00 WIB melalui live streaming di channel YouTube GKI Agus Salim. Bagi anggota jemaat yang sudah baptis dewasa dan mengaku percaya atau sidi dan tidak dalam pengembalaan khusus, dapat mengikuti perjamuan kudus hari ini. Kedua, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Kanem, ibunda dari Penatua Sugiono, wilayah 6. Pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 dan telah dimakamkan di Sragen. Bapak Hendro Sindu Yudono, wilayah 6, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 dan telah dimakamkan di TPU Mangun Jaya. Bapak Hamidin, wilayah 2, pada hari Sabtu 3 Juli 2021, ibadah pelepasan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 pukul 09.00 WIB di Rumah Duka Harapan Indah. Selanjutnya dibawa ke krematorium Nirwana. Yang ketiga, ibadah Minggu. Dengan adanya PPKM darurat yang diumumkan pemerintah untuk ibadah tanggal 11 dan 18 Juli 2021, jemaat dapat mengikuti ibadah Minggu melalui channel YouTube YKB GKI TV. Demikian warta lisan hari ini. Terima kasih atas perhatian umat. Wartas lebih lengkap dapat dibaca di warta tertulis di grup wilayah masing-masing. Ibadah umum hari ini dilayani oleh Pendeta Joseph Go Tiong Ham. Umat diberi kesempatan untuk bersaat teduh. Jemaat bangkit berdiri. Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, tema ibadah kita pada hari ini adalah siap untuk ditolak. Menyatakan karya Allah dalam setiap situasi adalah panggilan hidup kita sebagai komunitas umat beriman. Kita meyakini pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti dalam situasi apapun, bahkan di tengah penolakan umat yang dikasihinya sekalipun. Kasih Allah merengkuh kehidupan kita. Berdasarkan keyakinan inilah, kita dapat berbesar hati untuk siap melakukan firman-Nya seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mari kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kudus, di pagi hari yang indah ini, kami hadir ke hadapan-Mu, membawa diri kami yang berdosa ini untuk memohon ampun-Mu atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat di keseharian kami, baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ampunilah kami Bapa atas dosa-dosa yang telah kami perbuat kepada teman, orang tua, dan orang-orang terdekat kami. Kami juga mohon ampunan-Mu apabila seringkali kami iri hati, kami dendam, kami benci kepada seseorang. Kiranya Bapa mengampuni kami dan memperbaharui kami dari segala dosa-dosa kami. Dan biarlah dosa-dosa tersebut tidak lagi kami ulangi ya Bapa. Mampukanlah kami Bapa untuk tetap menyegarkan iman, kasih, dan pengharapan kami, agar kami tetap rendah hati dan saling mengasihi sesama kami, sebagaimana yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk menyambut anugerah Tuhan yang dinyatakan bagi setiap orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Berita anugerah diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan disapa oleh kebenaran firman Allah. Namun sebelum kita membaca Alkitab, merenungkannya sebagai firman Allah yang hidup, marilah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, biarlah sabdamu menyapa kami, pribadi demi pribadi, keluarga lepas keluarga, maupun sebagai komunitas umat beriman yang pada saat ini mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan sebagai suluh dan pedoman bagi langkah-langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami, amin. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 13. Markus pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka.
Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya seseorang tidak akan menyampaikan penghargaan kepada orang lain kalau tidak mengetahui, tidak mengenal, atau pernah berbagi pengalaman dengan dirinya. Penghargaan hanya timbul dari sebuah nilai atau pengalaman berkesan yang menggugah hati untuk menyampaikan apresiasi, penerimaan, atau kepercayaan kepada orang tersebut. Saudara-saudara, namun banyak pula yang tidak bisa menghargai orang lain karena dari awal orang sudah mempunyai pikiran yang buruk, pikiran yang jelek, pikiran yang negatif tentang diri orang lain, meskipun orang tersebut nyata-nyata sudah berbuat baik dan pantas mendapat penghargaan ataupun apresiasi. Bahkan kebaikannya jelas dirasakan dan tidak bisa diingkari. Namun mereka tetap kekeh dan anggapan dari penilaian awal mereka yang tidak mau menerima orang tersebut mampu melakukan kebaikan, bahkan ketika kebaikan itu terjadi di depan mereka sendiri dan manfaatnya pun mereka rasakan. Inilah yang dialami Yesus ketika ia berada di Nazaret, tempat asalnya. Orang-orang Nazaret sudah mendengar sepak terjang Yesus selama ini. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu, yaitu dengan melakukan mujizat-mujizat, penyembuhan-penyembuhan. Teristimewa ketika Yesus berada di dalam rumah ibadat pada hari Sabat dengan cara pengajaran yang sungguh menakjubkan, yang sungguh mempesona banyak orang. Namun saudara-saudara, ketakjuban, keterpesonaan, kekaguman yang mereka rasakan itu justru mereka sendiri belum dapat menerima Yesus. Mereka menolak Yesus pada saat itu. Dan ini nampak sekali pada ayat yang ke-2b. Mereka mengatakan, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Orang-orang banyak pada saat itu mempersoalkan bagaimana mungkin Yesus yang tidak menempuh, tidak mengecap pendidikan yang tinggi, pendidikan formal pada saat itu. Tapi dengan hebatnya, dengan menakjubkannya, ia dapat memukau, ia dapat meyakinkan di dalam pengajaran tentang Allah kepada banyak orang yang ada di rumah ibadat pada saat itu. Bisa dimaklumi, orang-orang yang menolak cara pengajaran Yesus ini adalah orang-orang yang pandai. Orang-orang boleh dikatakan cerdas, bisa jadi juga mempunyai pendidikan yang baik, pendidikan formal yang bagus
dibandingkan dengan Yesus. Mereka membanding bagaimana mungkin kami ini orang pandai, kami ini orang yang dapat dikatakan menempuh pendidikan yang baik dibandingkan dengan Yesus. Kenapa Yesus begitu menakjubkan, begitu memukau di dalam cara pengajarannya kepada orang-orang banyak pada saat itu. Hal yang kedua, di mana mereka menolak Yesus, mereka beranggapan sekalipun Yesus itu melakukan mujizat-mujizat, penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan, apakah yang dilakukan atau Yesus itu mempunyai otoritas sungguh-sungguh dari Allah? Apakah sumber otoritas Yesus melakukan penyembuhan itu justru sebaliknya bukan dari Allah? Misalnya dari iblis, dari kuasa kegelapan. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu mungkin juga seperti sihir. Itu anggapan orang-orang yang menolak, yang meragukan tentang keberadaan Yesus. Di samping itu, saudara-saudara, pada ayat yang ketiga, mereka menolak Yesus dengan alasan bahwa Yesus itu anak Maria, saudaranya yang ada pada saat itu seperti Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dapat dikatakan saudara-saudara Yesus termasuk Ibu Maria pada saat itu mempunyai status sosial yang lemah, yang terbatas. Sedangkan orang yang mengecam, yang menolak kehadiran, keberadaan Yesus memiliki status sosial yang sangat baik, yang sangat tinggi. Bisa jadi mereka dari kaum kalangan yang kaya pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penolakan yang dialami oleh Tuhan Yesus yang pertama adalah mempersoalkan sumber otoritas dari mana Yesus sanggup memukau, menakjubkan dalam cara mengajarkan, menyampaikan pemberitaan firman Allah di rumah ibadat pada saat itu. Saudara-saudara, itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita pada saat ini, saudara-saudara. Bukankah ketika seseorang yang dapat menyampaikan firman Tuhan bukan saja melalui khotbah-khotbahnya, melalui pengajaran-pengajarannya, melalui ceramah-ceramahnya, yang bisa jadi dia tidak menempuh satu pendidikan khusus, tetapi dia cakap, dia piawai, mampu menjelaskan dengan baik kebenaran firman Tuhan. Almarhum Jenderal TB Simatupang, saya yakin saudara-saudara tahu nama itu. Ya. Nah, saudara-saudara, beliau di dalam autobiografinya menceritakan beliau itu tidak memiliki pendidikan teologi. Ya. Tetapi beliau senang sekali, hobi sekali, bersemangat sekali membaca buku-buku teologi. Termasuk teolog-teolog terkenal seperti Paul Tillich, Karl Barth, Emil Brunner, dan lain sebagainya. Dia lalap itu. Dia pelajari itu. Lalu dengan beberapa pendeta tertentu yang ia pandang bahwa beberapa pendeta tertentunya ini yang kutu buku, diajak diskusi, diajak debat, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Ya pinterlah, ya cakaplah Pak Simatupang ini. Beberapa kali kesempatan, saudara, bahkan pernah di Dewan Gereja Sedunia ketika ia dijadwalkan untuk menyampaikan khotbahnya kepada utusan-utusan dari berbagai gereja di beberapa dunia. Beliau menyampaikannya tanpa grogi, tanpa ragu.
Tanpa deg-degan ia sungguh meyakini bahwa apa yang ia pelajari secara otodidak dan ia meminta hikmat daripada Allah. Ia dapat melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Itu Pak Simatupang, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, hal yang kedua berkenaan dengan status sosial. Tuhan Yesus, Maria, Yoses, Yakobus, Simon, Yudas, saudara-saudara sepupu Yesus yang ada pada saat itu, saudara-saudara, boleh dikatakan dalam posisi ekonomi yang lemah. Dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah tekton. Nah, tekton ini ternyata diulas oleh Reza Aslan, seorang keturunan Persia, seorang moderat dari Universitas California. Tekton ia katakan bukan sekadar tukang kayu, tukang bikin mebel. Tetapi tekton adalah orang-orang dari kalangan yang paling miskin di antara yang miskin. Bayangin ya, dari kalangan miskin yang paling miskin. Apa itu namanya? Saya yakin saudara-saudara paham artinya itu. Dengan keterbatasan perekonomian, keterbatasan status sosial, dari Yesus, dari Maria, dari saudara-saudara sepupu Yesus, pada ayat yang ketiga ini, saudara-saudara, nampak sekali bahwa kadangkala bahkan acap kali yang terjadi ketika kita mau menerima pemberitaan dari seseorang, menerima keberadaan seseorang, kita kerap kali melihat sampai sejauh mana status sosial ekonominya. Dia sebanding gak status ekonominya dengan saya atau tidak? Status ekonominya lebih bagus dari saya atau tidak? Kalau bagus, minimal sama, saya mau dekat dengan dia. Kalau di bawah, ya mikir-mikir dulu. Kalau bisa menjaga jarak, menjauhkan diri. Karena apa? Dia tidak satu kelas, tidak satu level dengan diriku. Itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai persekutuan orang percaya. Pilih-pilih orang. Ya. Kalau sama status ekonominya, berteman, bergaul. Kalau berbeda, apalagi jauh berbedanya, katanya, ya ala kadar aja menyapanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, penolakan yang dialami oleh Tuhan Yesus tidak membuat Yesus marah, tidak membuat Yesus murka, tidak membuat Yesus pada saat berseru kepada Allah untuk meminta kepada Allah Bapa supaya menghukum mereka. Enggak, saudara-saudara. Yesus berbesar hati. Sekalipun ia ditolak oleh orang-orang sekampung halamannya yang mengenalnya, bukan yang tidak mengenalnya loh. Ditolak oleh orang-orang yang mengetahui, mengenal tentang kebaikan-kebaikan Yesus, namun karena faktor-faktor tertentu yang membuat orang-orang yang ada di Nazaret itu tidak bisa menerima Yesus. Yesus dengan berbesar hati melanjutkan karya penyelamatan Allah. Di dalam pemberitaan tentang kerajaan Allah, dia mengutus ke-12 rasul. Pada ayat 6b sampai ayat yang ke-13. Yesus melengkapi dengan kuasa kepada para muridnya untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan,
Oh saudara-saudara, murid-murid yang diutus oleh Yesus ada kemungkinan tidak saja diterima oleh orang-orang yang mendengar tentang pemberitaan firman Allah. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga mereka bisa ditolak. Tetapi justru kita melihat pada ayat yang ke-6b sampai yang ke-13 ini, bukankah para murid dengan antusiasnya mereka memberitakan Injil Kerajaan Allah itu. Mereka menyatakan mujizat-mujizat Yesus, menyembuhkan orang-orang yang sakit pada saat itu, saudara-saudara. Kita melihat pemeliharaan penyertaan Tuhan begitu nyata. Kita melihat di sini Tuhan merengkuh kehidupan orang-orang yang percaya, orang-orang yang bergantung kepada Dia. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita akan menyelenggarakan perjamuan kudus secara online atau partisipatif pada saat ini, saudara-saudara, satu hal kita disadarkan, diingatkan kembali bahwa pengorbanan Kristus, kematian Kristus yang dilambangkan, ditandakan melalui roti yang terpecah-pecah dan air anggur yang tercurah itu. Kita mengimani bahwa simbol tanda itu sebenarnya ingin mengungkapkan betapa dalam cinta kasih Kristus, kematiannya bukanlah kematian yang sembarangan, bukanlah kematian yang sia-sia, tetapi kematian yang membawa kehidupan. Kematian yang pada dasarnya membawa keselamatan bagi kita yang berdosa. Ketika kita makan roti dan meminum air anggur sebagai tanda persekutuan kita dengan Allah di dalam Sang Kristus yang sudah memberikan kehidupan itu. Kita terpanggil, saudara-saudara, setelah menyelenggarakan perjamuan kudus, kita memberitakan firman Tuhan. Tentu di dalam pemberitaan firman Tuhan bukan dalam arti khotbah, tetapi kehidupan kita di dalam seluruh gerak kehidupan kita, di dalam gaya kehidupan kita, dalam ruang-ruang kehidupan, dalam berbagai lingkup kehidupan, Tuhan menghadirkan agar kita terus memberitakan firman Tuhan secara utuh. Yaitu kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita saksikan, yang kita ceritakan, yang kita bagi-bagikan. Itu kehidupan, itu shalom, itu yang harus dibagikan, itu yang harus dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Melakukan kebaikan, kebenaran, sekalipun itu baik, ada kemungkinan apakah berita yang baik, berita yang sukacita, entah itu berupa teguran, berupa nasihat dan lain sebagainya. Bisa jadi yang kita lakukan, ya ada yang bisa menerimanya. Tetapi juga bisa ada yang menolaknya, saudara-saudara. Bukankah ini juga yang diantisipasi oleh Tuhan Yesus ketika Dia sudah melengkapi ke-12 murid Yesus dengan kuasa untuk mengusir setan-setan, untuk menyatakan mujizat, untuk memberitakan tentang pertobatan. Itu berarti saya dan saudara ketika menghayati arti perjamuan kudus pada saat ini, biarlah kita mau menghayati kehidupan dalam arti yang seutuh-utuhnya, sebulat-bulatnya. Kendati sakramen perjamuan kudus tidak ideal, karena situasi pandemi yang belum berhenti sampai saat ini. Sekalipun gak ideal, sekalipun mungkin tidak sesuai dengan gambaran kehidupan kita, tapi kasih kebaikan Tuhan
tugas utusan daripada Tuhan Yesus kepada gerejanya di masa pandemi ini, di tengah-tengah masa kesulitan ini. Kita tetap setia, kita tetap tekun, kita tetap memperhatikan firman Tuhan. Kesetiaan kita mesti tetap ajak, konsisten, kontinu, berkesinambungan sampai kedatangan Tuhan kembali. Biarlah di dalam perjamuan kudus pada saat ini kita tetap menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat, marilah kita mengingatkan kembali pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami menyerahkan keluarga besar dari Bapak Penatua Sugiono, yang mungkin pada saat ini secara manusiawi masih merasakan kedukaan. Karena pada tanggal 28 Juni, ibunda terkasih dari Pak Sugiono, yaitu Ibu Kanem, berpulang, berada di dalam keabadian bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menguatkan, menghiburkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa untuk keluarga dari almarhum Bapak Hendro Sindu Yudono, di mana pada tanggal 30 Juni Tuhan juga memanggil Pak Hendro ke dalam pelukan cinta kasih Tuhan yang kekal. Bagi Ibu Hendro, bagi anak-anak, juga Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Bapa, pada saat ini kami juga menyatakan kedukaan kehilangan yang mendalam dengan dipanggilnya Bapak Hamidin tadi malam. Biarlah Tuhan memberikan penyertaan, penghiburan, kekuatan yang sejati bagi Ibu Hamidin yang saat ini sudah mengambil alih, baik sebagai ibu rumah tangga, merangkap sebagai bapak rumah tangga di dalam mengayuhkan bahtera rumah tangga bersama anak-anak yang Tuhan percayakan kepada Ibu Hamidin. Kami menyerahkan rencana kremasi yang akan dilaksanakan di krematorium Nirwana pada hari besok. Biarlah Tuhan memberikan kelancaran, memberikan penyertaan perlindungan kesehatan bagi keluarga, bagi pihak-pihak yang terkait terlibat di dalam
ibadah di krematorium. Berikan cuaca yang baik dan bersahabat. Bapa, pada saat ini kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, baik yang terpapar COVID saat ini sedang isolasi mandiri di rumah, yang sedang dirawat secara intensif di rumah sakit, ataupun saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit non-COVID. Kami berdoa untuk Bapak Wahyu, untuk Pendeta Ishak Sipasulta, Bapak Yakobus Karangan, Ibu Yayan, Bapak Tohir, Oma Feti, Saudara Erwin, Bapak Ernst Haulusi, Ibu Erlina Ginting, Bapak Napitupulu, wilayah 5, Saudara George Bire, Ibu Neti Latana, Ibu Iwan Ismail, Bapak Tunggul Lumban Raja, Bapak Julpian, Saudara Rafelino, Saudari Mailinda, Ibu Marta Soputan, dan kedua putrinya Charlene dan Marlene. Kami juga menyerahkan sakit penyakit yang diderita oleh Bapak dan Ibu Agus Widodo. Kami berdoa juga untuk Ananda Agnes Harya, untuk Ibu Esther Puspita, Bapak Rahmanto dan Ibu Ade, untuk Bapak James Sumampau, untuk Bapak Junius Tambunan dan istrinya yaitu Ibu Ensi, untuk Ibu Buce, untuk Saudari Adriana, wilayah 4, untuk Bapak Rudi dan Ibu Mike, anak dari Bapak Yohanes, wilayah 1. Untuk Bapak Panca Wulyo Krisyanto, untuk Saudara Advent, untuk Bapak Daud dan Ibu Mewa, untuk Saudari Pauline, untuk keluarga Bapak Handoko Lim, untuk Ibu Selenia, istri dari Bapak Herman Soleman, untuk Bapak Johan Erleli, untuk Saudari Avel dan Sheila, untuk Bapak Yafet, untuk Bapak Horatius Tambunan, untuk Saudara Kelson dan Saudari Novi, untuk Saudara Brian Cliff dan Priscilla Egerton, untuk Saudari Andra Okta dan Cynthia, untuk Bapak dan Ibu Jayadi, untuk Dilan, untuk Yafet dan Cika, untuk Ananda Fani, untuk Bapak Johnny Hans Sopahe Luwakan, untuk Ibu Ani Handayani. Begitu juga saudara-saudara kami yang dalam fase pemulihan. Kami menyerahkan Ibu Tandi Tasak, Bapak Siswoyo, Ibu Sri, Ibunda dari Ibu Retno, wilayah 3, Ibu Lani Gulo, Ibunda Bapak Ferry Soputan, Bapak Lukas, wilayah 2,
Kak Kristiani Dewi, Bapak Sardi, Bapak Santoso, Bapak Martino Sitorus, Ibu Leni Pati, Ibu Yulianti Suheli, Ibu Indra Wilayah 1, Ibu Yulin Wernik, Ibu Fani, istri dari Bapak Sembada, Ananda Leo, putra dari Ibu Anita Tahelele dan Mas Adit, Oma Wun Marlina Elserina, Oma Marice, Bapak Pahala Siregar, Saudara Christian Om Pusunggu, Bapak Hengki Tahalele, keluarga Bapak Binsar Sianipar, rekan sepelayanan kami, Penatua Rudi Raharja, Ibu Wahyu Wijiati, istri dari Penatua Ardi. Bapa yang Maha Kasih, saudara-saudara kami yang sakit, yang rindu berharap untuk kesembuhan, untuk mujizat Tuhan, bahkan mungkin yang tidak kami sebutkan, mungkin terlewat, yang tanpa kami sengaja, tidak kami sengaja, tapi Tuhan tahu. Jamah saudara-saudara kami ini, baik yang kami sebutkan ataupun tidak tersebut namanya, nyatakan mujizat-Mu, keajaiban-Mu di masa pandemi ini. Kesembuhan, kepulihan yang sempurna boleh terjadi. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk upaya pemerintah bangsa kami di dalam memerangi wabah corona, di mana kami sebagai bangsa Indonesia sudah memasuki gelombang kedua wabah COVID-19. Salah satu upaya yang kini diuji coba melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro darurat yang diterapkan di 122 kabupaten kota sepulau Jawa dan Bali yang sudah efektif tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli. Biarlah kami segenap komponen bangsa, termasuk gereja-gereja Tuhan, termasuk kami umat-Mu di sini, dapat mendukung dengan sepenuh-penuhnya, dengan penuh penghayatan. Tuhan, gelombang kedua COVID-19, kami sadar secara manusiawi, situasi semakin tidak membahagiakan, situasi makin mencemaskan, karena kenaikan angka-angka orang yang terkonfirmasi di seluruh Indonesia, perhariannya bukannya menurun, tetapi semakin melonjak-lonjak liar. Entah siapa yang dapat mengendalikan semuanya ini. Kekhawatiran, kecemasan bisa jadi menghantui secara psikologis batin anak-anak bangsa ini. Namun ya Bapa, kami meyakini Sang Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah Raja kehidupan,
Engkaulah yang menguatkan, memampukan kami untuk berhikmat di masa-masa ini. Dan berilah untuk kami tetap setia taat dan senantiasa terus berseru kepada Tuhan tanpa jemu-jemunya. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup meredakan, hanya Tuhanlah yang sanggup menghentikan badai ini. Kasihani kami, bangsa Indonesia, yang terpapar sakit, yang terutama juga yang tidak kalah pentingnya, saudara-saudara sebangsa kami, bahkan saudara seiman kami, yang terdampak di bidang ekonomi. Tuhan berikan kepulihannya. Dan teristimewa dalam masa PPKM mikro darurat dari tanggal sampai 3 Juli sampai 20 Juli. Tidak ada yang dirumahkan. Tolong Tuhan, angkat kecemasan kami. Berikan semangat dan pengharapan. Yakinkan bahwa kuasa Tuhan yang melampaui akal budi kami, kuasa Tuhan yang kami yakini Tuhan bekerja dengan cara-cara Tuhan sendiri, bukan cara pemikiran manusia manapun. Nyatakan kemurahan kebaikan-Mu itu. Dengar seru doa kami ini, yang hanya kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Sang Pemilik kehidupan sejati. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja yang ada di warta dan di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Yang melandasi persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, di masa pandemi ini kami percaya Engkau selalu memelihara kami dalam segala keadaan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, dan rasa syukur ini kami nyatakan dengan memberikan persembahan materi
Dan kami sadari semuanya ini berasal daripada Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan. Dan mampukan kami untuk mensyukuri kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan memberikan diri kami, hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib ikutlah aku, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Kasihku padamu tambahkanlah, ya Kristus Tuhanku, oh dengarlah. Ku mohon tak henti, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Kita bersaat teduh. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Hari Minggu.